Halo, saya Dimas Edwin dan kali ini kita akan bahas mengenai 4 pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Apa aja itu? Simak presentasi kali ini. Yang pertama ada standar akuntansi keuangan internasional atau International Financial Reporting Standards, biasa disingkat IFRS. Kemudian yang kedua ada SAK umum. Yang ketiga ada SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan yang terakhir ada SAK EMKM atau entitas mikro kecil dan menengah. Dan berikut penjelasannya. Kita mulai dengan standar akuntansi keuangan internasional atau IFRS. Berikut karakteristiknya. Yang pertama, entitas yang harus comply. Yang harus comply itu kayak yang harus tunduk, yang harus mengacu pada standar akuntansi keuangan tersebut. Biasanya itu entitas yang terdaftar di bursa saham, perusahaan publik atau yang memiliki tingkat akuntabilitas publik. Publicly accountable entities di Indonesia. Biasanya itu perusahaan-perusahaan besar, PT, terus belakangnya ada TBK, itu yang artinya terbuka. Jadi itu perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan multinasional. Kemudian dari referensi atau acuannya, ya jelas dia mengacu pada International Financial Reporting Standards atau IFRS. Nah, standar akuntansi keuangan tersebut mengacu langsung pada standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board. SAK ini lebih relevan untuk perusahaan besar dan perusahaan yang terdaftar di pasar modal yang memiliki informasi yang perlu dipublikasikan kepada publik. Karena milik bersama sahamnya kan. Berikutnya ada standar akuntansi keuangan umum. Entitas yang harus comply yaitu entitas dengan akuntabilitas publik, publicly accountable entities yang lebih besar tetapi tidak terdaftar di bursa saham atau perusahaan non-publik lainnya yang ingin mengikuti standar akuntansi yang lebih umum dan luas. Kemudian referensi atau acuan ini merujuk pada standar yang digunakan untuk perusahaan besar dengan pedoman yang sesuai dengan prinsip-prinsip IFRS namun disesuaikan dengan konteks Indonesia. SAK umum lebih sering digunakan oleh perusahaan besar yang tidak terdaftar di pasar modal biasanya. Kemudian ada standar akuntansi keuangan etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang pertama itu entitas yang harus comply, yaitu entitas dengan skala kecil dan menengah, biasanya non-public, yang tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan IFRS atau SAK umum, seperti perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang memiliki sedikit transaksi dan tidak terdaftar di bursa saham tentunya. Kemudian untuk referensi atau acuannya SAK etap itu dia adaptasi dari IFRS namun lebih sederhana dan lebih mudah diterapkan oleh perusahaan kecil dan menengah. Perusahaan-perusahaan ini tidak harus menerapkan aturan yang rumit yang ada di IFRS atau SAK umum. Jadi emang udah disesuaikan. Lalu yang terakhir ada standar akuntansi keuangan EMKM atau entitas mikro kecil dan menengah. Karakteristiknya itu entitas yang harus comply, yaitu entitas dengan ukuran mikro dan kecil di bawah kriteria tertentu yang tidak terdaftar di pasar modal. Kemudian entitasnya melibatkan usaha kecil dan menengah yang umumnya tidak memiliki akuntabilitas publik. Kemudian untuk referensi atau acuannya, SAKMKM ini adalah versi yang lebih disederhanakan dari SAK etap. Dirancang khusus memang untuk entitas mikro dan kecil yang memiliki sedikit transaksi dan kebutuhan pencatatan yang lebih sederhana. Ini bertujuan untuk menyederhanakan kewajiban pelaporan akuntansi bagi usaha kecil. Jadi untuk usaha kecil tuh biar nggak terlalu ribet, harus pakai standar akuntansi yang tinggi.
memang harus disederhanakan. Standar akuntansi keuangan internasional sebenarnya ada dua standar. Ada yang mengacu ke IFRS, ada juga yang US GAAP. Nah, kalau Indonesia sendiri bagaimana? Dia mengacu ke mana? Ya, kalau di Indonesia sendiri dia mengacu pada IFRS. Sejak beberapa tahun terakhir Indonesia telah mengadopsi IFRS untuk meningkatkan transparansi, relevansi, dan daya saing laporan keuangan perusahaan di pasar global. IFRS lebih dipilih karena sifatnya yang lebih global dan dapat digunakan di berbagai negara di seluruh dunia dibandingkan dengan US GAAP yang lebih spesifik untuk Amerika Serikat. Indonesia berusaha menyelaraskan standar akuntansinya dengan standar internasional ini, meskipun ada beberapa lah yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Nah, pertanyaannya, apakah satu standar akuntansi keuangan itu fit for all atau maksudnya bisa diterapkan pada semua? Tentu jawabannya tidak. Jadi satu standar akuntansi itu tidak cocok untuk semua entitas. Setiap entitas itu tergantung pada ukuran kompleksitasnya dan tujuan pelaporan keuangannya. Tergantung juga memerlukan pendekatan yang berbeda biasanya. Oleh karena itu, Indonesia mengembangkan berbagai pilar standar akuntansi. Ada yang udah kita bahas tadi. Yang pertama SAK internasional, SAK umum, SAK etap, dan SAK MKM untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda ini. Nah, untuk perusahaan besar dan perusahaan publik memerlukan standar yang lebih kompleks dan terperinci seperti SAK internasional dan SAK umum. Sedangkan untuk usaha kecil dan menengah dengan sedikit transaksi dapat menggunakan standar yang lebih sederhana seperti SAK etap dan SAK EMKM yang lebih sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan pelaporan mereka. Oleh karena itu, standar akuntansi yang diterapkan harus sesuai dengan konteks entitas dan tujuannya yang tidak bisa fit for all. Kesimpulan dari presentasi ini dapat dirangkum sebagai berikut. 4 pilar standar akuntansi di Indonesia itu disusun sesuai dengan jenis, entitas, dan tujuannya. Kemudian, Indonesia itu mengadopsi IFRS untuk standar akuntansi yang lebih global dan relevan di pasar internasional. Dan yang terakhir, tidak ada satu standar yang dapat diterapkan untuk semua entitas, melainkan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Makanya Indonesia mengadopsi 4 standar akuntansi keuangan yang telah kita bahas tadi. Sekian dari saya, terima kasih.